Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlin Wijayanti, SPMSI, dosen pada program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari rangkaian proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan, meliputi deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran yang diterapkan, serta sistem penilaian yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan merupakan mata kuliah keprodian dengan kode mata kuliah 54244320. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 5 pada program studi Teknologi Hasil Perikanan dengan beban studi sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS pembelajaran teori melalui perkuliahan tatap muka di kelas dan 1 SKS pembelajaran praktikum. Dalam pelaksanaan perkuliahan ini, saya menerapkan pendekatan berbasis Outcome Based Education atau OBE yang berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Seluruh proses pembelajaran telah dirancang secara sistematis dan dituangkan dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS yang disusun secara terintegrasi serta selaras dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, khususnya dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, serta keterampilan khusus mahasiswa di bidang teknologi hasil perikanan. Secara umum, mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan membahas berbagai jenis mikroba yang ditemukan pada hasil perikanan, sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, pengaruh pengolahan terhadap pertumbuhan mikroba, karakteristik mikrobiologi pada berbagai pengolahan produk perikanan, serta cara mendeteksi cemaran mikroba pada produk perikanan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan antara lain: 1. Mengklasifikasikan dan menjelaskan karakteristik berbagai jenis mikroba yang ditemukan pada hasil perikanan. 2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan kerusakan mikrobiologis pada hasil perikanan. 3. Menganalisis dan membedakan profil mikrobiologi pada berbagai produk perikanan. 4. Melakukan teknik analisis mikrobiologi standar pada berbagai produk perikanan. 5. Menganalisis perubahan jumlah dan jenis mikroba pada hasil perikanan sebelum dan sesudah perlakuan pengolahan. Adapun materi yang menjadi topik pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain: 1. Klasifikasi mikroorganisme. 2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 3. Pengendalian mikroorganisme pada hasil perikanan. 4. Teknik analisis mikrobiologi standar. 5. Profil mikrobiologi pada berbagai komoditas perikanan. 6. Pengaruh pengolahan terhadap mikroorganisme. 7. Cara mendeteksi cemaran mikroba pada produk perikanan. Untuk sumber referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berasal dari referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama antara lain buku karangan Doyle et al. Tahun 2019 dengan judul Food Microbiology, Fundamental and Frontiers, edisi ke-5. Buku karangan Ray dan Bunia tahun 2014 dengan judul Fundamental Food Microbiology, edisi ke-5. Dan buku karangan Fardias tahun 1992 dengan judul Mikrobiologi Pangan. Selain sumber referensi utama, referensi pendukung juga digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini yang terdiri dari artikel ilmiah atau sumber referensi lainnya yang relevan dengan perkembangan di bidang mikrobiologi hasil perikanan. Sistem pembelajaran yang saya terapkan menekankan pada prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment.
Pada aspek delivery, pembelajaran dilakukan melalui penyampaian materi secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, studi kasus, hasil penelitian terkini, serta contoh penerapan mikrobiologi dalam pengolahan dan pengawasan mutu hasil perikanan. Pada aspek interaction, pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau student center learning melalui diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, analisis kasus, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, serta kegiatan praktikum. Pada aspek asesmen, penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan dan autentik untuk mengukur capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2 komponen utama, yaitu 60% bobot perkuliahan dan 40% adalah bobot praktikum. Dengan rincian persentase penilaian pada kegiatan perkuliahan antara lain kehadiran 5%, tugas 10%, penilaian tengah semester 20%, dan penilaian akhir semester 25%. Untuk kegiatan praktikum memiliki rincian penilaian antara lain keaktifan 5%, pretest dan posttest 5%, laporan praktikum 10%, tugas proyek 10%, dan ujian praktik 10%. Demikianlah pemaparan mengenai pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Mikrobiologi Hasil Perikanan yang saya ampu pada program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Sebagai bagian dari bukti implementasi pembelajaran, berikut saya lampirkan video perkuliahan tatap muka yang dilaksanakan di dalam kelas, yaitu pada pertemuan keempat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya semangat sekali pagi hari ini. Semangat, Bu. Oke. Baik, untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Baik, untuk memulai kuliah hari ini, pertama saya akan cek daftar hadir. Silahkan diisi daftar hadirnya. Kayaknya hadir semua ya. Untuk melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, saya akan review sedikit. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi mikroorganisme. Ada yang masih ingat jenis-jenis klasifikasi mikroorganisme dari golongan prokaryotik? Ya, silakan Mas Ahmad. Apa golongan dari prokaryotik? Bakteri dan Arkai. Oke. Kalau yang golongan eukaryotik boleh? Ada yang masih ingat? Ya. protozua, fungi, dan animalia. Oke. Baik. Materi kita hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat sama-sama. Untuk materi hari ini, kita terlebih dahulu perlu tahu capaian pembelajaran yang perlu dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan dari sel mikroba. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis fase pertumbuhan, fase utama dalam kurva pertumbuhan mikroba. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi kehidupan dari mikroba. Nah, adapun untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan hari ini itu ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan sel mikroba. Kemudian ada kurva pertumbuhan mikroba dan ada faktor yang mempengaruhi dari kehidupan mikroba itu sendiri. Kita lihat sama-sama dari ilustrasi gambar di depan. Ini ada ilustrasi pertumbuhan dan perkembangan.
Dari ilustrasi ini ada yang bisa menjelaskan secara sederhana perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Silakan. Apa sih? Ya, boleh. Berkaitan dengan pertambahan ukuran. Tambah ukuran. Kemudian kalau perkembangan yang lain? Ya. Perkembangan adalah tambahnya kemampuan yang bertambah. Kemampuannya bertambah. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau pertumbuhan itu lebih kepada pertambahan yang bisa diukur secara kualitatif, sementara kalau perkembangan itu adalah proses diferensiasi atau perubahan yang tidak terukur. Kemudian kita bahas masuk ke materi mikrobanya. Ini adalah berkaitan dengan pertumbuhan mikroba. Nah, di sini kita tahu perbedaan. Setelah tahu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pertumbuhan pada jenis organisme multiseluler. Kita tahu multiseluler itu adalah yang selnya banyak. Itu ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Kemudian kalau pertumbuhan pada mikroba, ini adalah pertumbuhan yang terjadi pada organisme yang sifatnya uniseluler. Kalau tadi pertumbuhan di manusia itu sifatnya terukur, dari dia tingginya dari anak kecil menjadi anak yang lebih besar, dia tingginya bertambah dan terukur. Sementara kalau pada mikroba, dia berbeda. Dia tumbuhnya dikatakan tumbuh ketika dia mengalami pertambahan jumlah sel. Ini kita lihat dari dia 1 menjadi 2, kemudian menjadi 4, dan seterusnya. Ini adalah proses pembelahan sel yang terjadi pada mikroba. Sampai sini bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dari ilustrasi tadi, kemudian kita mendapatkan konsep dasar pertumbuhan pada mikroba atau mikroorganisme, di mana pertumbuhan pada mikroorganisme ini adalah terjadi peningkatan jumlah sel dari yang 1 menjadi 2, dari yang 2 menjadi 4, karena adanya pembelahan biner. Nah, ini adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada sel yang dibahas pada topik hari ini, terutama pada bakteri. Kalau pada bakteri ini pertumbuhan, tadi kan dikatakan dia ada proses bertambahnya jumlah sel karena pembelahan dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dan kelipatan seterusnya. Nah, ini adalah dari proses pertumbuhan. Kemudian mikroba juga menggandakan diri atau memperbanyak diri melalui proses reproduksi. Nah, proses reproduksi ini juga terjadi secara seksual dan aseksual. Nah, untuk beberapa jenis mikroba ini ada beberapa macam jenis metode reproduksi atau reproduksi yang biasa terjadi. Ini yang pertama ada binary fission atau pembelahan ganda. Dari yang 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, gitu pun seterusnya. Jadi kelipatannya 2. Kemudian ada multiple fission, ini lebih banyak lagi. Dari 2, kalau ini udah 3, kemudian ternary fission. Contohnya ini adalah pada amuba, ini adalah proses pembelahan yang terjadi pada amuba, ini adalah termasuk multiple fission. Kalau yang binary fission ini adalah terjadi pada jenis bakteri. Nah, kemudian ada juga proses reproduksi dengan cara budding atau tunas. Ini contoh organisme yang mengalami proses reproduksi ini adalah golongan Hydra dan jenis yeast atau ragi. Kemudian ada fragmentasi. Contoh organisme yang mengalami reproduksi dengan cara ini itu adalah bintang laut. Tahu bintang laut? Jadi fragmentasi itu adalah proses reproduksi di mana ketika bagian tubuh dari suatu organisme terpisah atau terbelah gitu ya, itu dia bisa membentuk organisme yang baru. Misalkan kaki bintang laut tuh terpotong, nah dia bisa jadi, yang bagian terpotong itu bisa jadi organisme yang baru gitu. Selain itu juga ada cacing pipih begitu. Nah, kemudian yang keenam ini adalah pembentukan coniodispora dan porangiospora. Ini adalah proses reproduksi yang terjadi pada golongan fungi atau jamur.
Gitu. Ini adalah binary fission, atau proses pembelahan bakteri atau proses reproduksi dari bakteri. Tadi dikatakan bakteri mengalami reproduksi dengan cara pembelahan atau binary fission. Nah, untuk prosesnya kita tahu yang pertama bakteri itu pasti misalkan dia sebelum membelah diri, dia terdiri dari satu sel tunggal. Nih, kita anggap dia satu sel tunggal. Kemudian dari sel tunggal ini yang pertama sekali akan terjadi perkembangan itu adalah DNA-nya atau materi genetiknya ini akan mengalami replikasi atau penggandaan menjadi dua. Ya, ini digambarkan, ini dia satu begini. Kemudian DNA-nya mengalami replikasi atau penggandaan. Nih, dia terlihat agak terpisah, dia tergandakan. Kemudian ketika sudah menggandakan diri seperti ini, masing-masing DNA yang sudah memisah tadi, yang bereplikasi tadi itu akan memisah ke ujung-ujung bagian dari sel bakteri tersebut, ya. Lama-lama dia memisah dan selnya ukurannya memanjang, kemudian terjadi pembentukan septum atau bagian yang akan nantinya memisahkan diri, nih, seperti garis batas. Kemudian yang ketiga ini ada septumnya itu lebih jelas lagi, baru akhirnya si materi genetik yang tadi bereplikasi siap membelah diri menjadi dua individu yang baru. Ini artinya dua sel yang baru. Gitu. Oke, bisa diikuti? Bisa dimengerti? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan binary fission? Ya, silakan. Untuk pembelahan biner perlu waktu berapa lama? Untuk proses binary fission ini terjadi berbeda-beda bergantung jenis bakterinya. Ada bakteri yang mampu membelah diri setiap 20 menit sekali. Ada juga yang perlu waktu berjam-jam bahkan berhari-hari untuk dapat melakukan pembelahan diri. Jadi bergantung jenisnya dan juga kondisi lingkungannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang kurva pertumbuhan. Jadi setelah bakteri tadi mengalami pembelahan, tentunya kan populasinya akan semakin banyak kan, dari yang satu sel, kemudian menggandakan diri jadi 2, kemudian ada jadi 4, jadi 6, dan yang lainnya. Nah, untuk fase pertumbuhan mikroba, nih, fase pertumbuhan mikroba, ini kita tahu ada 4 fase. Yang pertama adalah fase lak, ini adalah fase adaptasi, di mana mikroorganisme ini akan melakukan proses adaptasi pada lingkungan yang baru. Nah, kemudian ada proses eksponensial, ini adalah terjadi pertumbuhan mikroba atau bakteri itu secara signifikan, artinya secara cepat, karena bakteri sudah mulai memanfaatkan nutrisi-nutrisi yang ada dalam media tumbuhnya. Jadi dari yang sebelumnya belum terjadi penambahan karena ada fase adaptasi, yang selanjutnya sudah beradaptasi, sudah mulai bisa memanfaatkan nutrisi, si bakteri akan berkembang atau membelah secara maksimal sehingga populasinya meningkat secara tajam. Nah, selanjutnya ada fase stasioner, di mana ketika bakteri ini sudah memasuki masa stagnan atau pertumbuhannya tetap karena nutrisinya sudah mulai berkurang atau bahkan menipis gitu. Nah, dalam keadaan yang seperti ini lama-kelamaan nanti senyawa toksik akan makin banyak, nutrisi akan makin habis, baru terjadi fase kematian, kemudian populasi si mikroba atau jenis bakterinya akan turun. Kemudian ini adalah kurva dari pertumbuhan mikroba. Kita lanjutkan. Nah, untuk cara mengukur pertumbuhan mikroba atau padat tidaknya mikroba dalam suatu media, ini media cair atau media cair biasanya, bisa juga pada suatu sampel yang akan diteliti. Nah, yang pertama itu adalah kita pakai metode hitung langsung, kemudian ada juga perhitungan tidak langsung.
ini adalah menghitung sel hidup saja. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan. Selanjutnya ada metode turbidimetri atau perhitungan langsung. Jadi nanti sampel bakteri ini yang sebelah sini, ini sampelnya kan yang warnanya keruh, ini mengindikasikan bahwa ada bakteri yang tumbuh pada media cair. Kalau nilai absorbansinya semakin tinggi, maka kemungkinan kepadatan bakterinya juga akan semakin tinggi. Jadi ini berdasarkan tingkat kekeruhan. Kita lanjutkan. Kemudian ini adalah metode perhitungan dan total count. Pernah lihat alatnya ini? Belum? Ini adalah alat hemositometer. Nah, selanjutnya ada perhitungan langsung dengan perhitungan berat kering. Selanjutnya ada metode TPC atau metode hitung cawan. Ini perlu adanya proses pengenceran ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Terkait dengan metode TPC. Boleh, Hasbi? Silakan. Kenapa dalam perhitungan bakteri perlu dilakukan pada koloni tunggal. Oke. Jadi, tadi dari pertanyaan Hasbi, kenapa dalam proses perhitungan bakteri ya Hasbi, kita perlunya itu yang dihitung adalah koloni tunggal. Koloni tunggal. Iya. Jadi untuk perhitungan bakteri kita perlu koloni tunggal karena untuk memastikan bahwa estimasi yang akan kita lakukan itu adalah akurat. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kehidupan mikroba. Ini adalah yang pertama adalah faktor fisik dan faktor kimia. Kalau secara fisik itu adalah terdiri dari suhu, kemudian pH dan tekanan osmotik. Kemudian kalau kimia ini adalah nutrien yang diperlukan, meliputi karbon sebagai sumber nutrisi, kemudian ada nitrogen, ada sulfur, ada trace element atau mikronutrien, ada oksigen dan organic growth factor atau vitamin-vitamin yang diperlukan sebagai faktor tambahan untuk pertumbuhan yang optimum gitu. Kemudian yang selanjutnya ada nutrien yang diperlukan atau faktor kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada air. Kita tahu air itu adalah media tumbuh yang sangat baik untuk mikroba, untuk makhluk hidup ya. Mikroba sendiri biasanya hidup pada kondisi lingkungan yang lembab atau kondisi air yang mencukupi gitu. Kemudian ada karbon, ini adalah salah satu sumber nutrisinya. Ini yang menyusun semua sel hidup. Kemudian ada nitrogen, ada sulfur, kemudian ada fosfor, ini juga berfungsi untuk mensintesis materi seluler. Kemudian ada oksigen, jadi ada mikroba yang bisa hidup pada kondisi tanpa atau dengan oksigen. Ada yang namanya bakteri aerob dan anaerob. Kemudian ada trace element atau bisa disebut dengan mikronutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Itu. Walaupun trace element ini jumlahnya sangat sedikit, tapi dia juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan mikroba. Nah, yang selanjutnya ada growth factor. Ini sama mirip dengan trace element, tapi ini lebih ke vitamin yang juga berfungsi sebagai pendukung untuk pertumbuhan mikroba. Seperti itu. Nah, kemudian dari hasil pembelajaran atau materi hari ini dapat ditarik kesimpulan, ada 3 poin. Silakan, angkat tangannya. Ya. Tumbuhan adalah peningkatan ukuran atau sebuah populasi kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah tugas kompleksitas produksi dan struktur mutu kematangan. Ya. Yang kedua, silakan. Yang Organisme dari fase time, fase log, atau eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Kemudian yang terakhir, boleh Agung? Pertumbuhan mikroba dipengaruhi faktor fisik atau suhu, pH, dan tekanan osmotik, dan faktor kimia, air, oksigen, makronutrien, mikronutrien, dan vitamin. Oke.
Kemudian dari materi-materi yang sudah disampaikan mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Silakan. Oke, Homsa. Yang paling berpengaruh terhadap kehidupan bakteri adalah faktor yang mana? Dari faktor-faktor ini, mana yang menjadi kunci dari pertumbuhan bakteri? Nah, baik, ada yang mau bantu jawab? Mikroba, ini yang pertama adalah ada air, karena air fungsinya adalah sebagai pelarut, jadi setiap organisme termasuk bakteri itu memerlukan air untuk proses metabolismenya, jadi untuk melarutkan senyawa-senyawa yang berperan untuk aktivitas sel. Kemudian yang kedua itu adalah suhu. Suhu itu fungsinya adalah sebagai kontrol laju reaksi dan aktivitas enzim. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka si mikroba ini akan mengalami denaturasi, protein dan enzimnya akan pecah. Sementara kalau suhunya rendah, dia akan menyebabkan metabolismenya itu melambat atau terhenti. Jadi sama-sama terlalu tinggi pun tidak baik, terlalu rendah pun tidak baik. Jadi harus ideal dan optimal. Begitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup baik. Ini adalah beberapa referensi yang nanti bisa kalian gunakan terkait dengan topik pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan, perkembangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada mikroba. Nah, kemudian saya juga ada tugas di akhir perkuliahan ini, ya. Silakan dibuat kelompok. Nanti buatlah makalah yang membahas mengenai klasifikasi bakteri berdasarkan toleransi terhadap faktor-faktor di bawah ini disertai dengan pemanfaatan yang nyata pada bidang perikanan. Nanti dikondisikan, dipilih timnya, kemudian disesuaikan mau pilih topik yang mana. Cukup sampai sini? Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa dicerna, bisa diterima oleh kita semua dan membawa kebaikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.